Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifa Farida Putri, NIM 4302011972. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pelatihan dakwah. Manajemen berasal dari bahasa Inggris to manage atau Itali, managio yang berarti melatih atau mengendalikan, serta dari bahasa Latin manus artinya tangan. Kegunaan manajemen yang pertama, menyadari kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, menunjukkan cara ke arah pelaksanaan pekerja dengan lebih baik. Yang ketiga, mengurangi hambatan-hambatan. Yang keempat, memudahkan tercapainya tujuan. Selanjutnya penjelasan pelatihan. Pelatihan berasal dari kata Latin, terjemahan dari bahasa Inggris yang training. Menurut Wilshop, suatu kegiatan ini dan staf yang tujuannya untuk mengembangkan sumber daya insani untuk memperoleh efektivitas pekerjaan seseorang yang lebih besar, hubungan antara perseorangan dengan organisasi yang lebih baik. Adapun fungsi pelatihan yang pertama, pelatihan harus membantu seseorang menambahkan kemampuannya. Yang kedua, pelatihan harus menimbulkan perubahan kebiasaan bekerja seseorang. Yang ketiga, pelatihan harus berkaitan dengan pekerjaan tertentu. Kemunculan manajemen pelatihan dakwah, perubahan peradaban manusia semakin maju dan butuhnya pengembangan kualitas yang dimiliki manusia khususnya di bagian dakwah agar SDM yang dibutuhkan tepat sesuai dengan kebutuhan. Lalu tujuan manajemen pelatihan dakwah. Yang pertama, terkelolanya upaya meningkatkan keterampilan. Yang kedua, terkelola upaya meningkatkan pengetahuan. Dan yang terakhir, terkelola upaya meningkatkan sikap. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khofifa Farida Putri, NIM 4302011972. Di sini saya akan menjelaskan dari ringkasan pemateri hari ini. Tujuan pelatihan dakwah. Tujuan dakwah ialah memperbaiki perilaku sasaran dakwah supaya mau menerima ajaran Islam dan mengamalkan dalam ranah realitas kehidupan sehari-hari, baik yang berkaitan dengan masalah pribadi, keluarga maupun sosial kemasyarakatan. Berarti penilaian dakwah memiliki arti penting, terutama dalam mensosialisasikan ajaran Islam. Selanjutnya, beragama kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dakwah, misalnya seperti generasi muda, generasi tua, kelompok ibu-ibu, kelompok bapak-bapak, kelompok anak-anak, dan sebagainya. Kondisi wilayah objek dakwah yang beragam tersebut memerlukan bantuan manajerial karena manajemen merupakan pembantu seseorang dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi manusianya, khususnya dalam mengupaya efektivitas dan efisiensi apa yang diperbuatnya. Selanjutnya, adapun data-data yang diperlukan dalam SPD untuk membuat pemetaan dakwah antara lain. Yang pertama, data mengenai luas wilayah dan batas-batasnya. Yang kedua, data mengenai kependudukan, jumlah pendudukan, tingkat kependudukan. Yang ketiga, data mengenai prasarana dan sarana, seperti jalan, pasar, pertokoan, puskesmas, dan lainnya. Yang keempat, data mengenai kondisi sosiologis, seperti pranata sosial, organisasi sosial. Yang kelima, data mengenai kondisi masyarakat sasaran dakwah, seperti pandangan hidup. Selanjutnya yaitu media pelatihan dakwah. Media merupakan alat yang dapat berfungsi untuk mengirimkan sesuatu pesan atau pendapat kepada sasaran tertentu. Adapun media merupakan sasaran belajar berisi pengertian sebagai alat yang berisi pesan atau pendapat sebagai penghubung untuk menunjukkan proses belajar atau pengarahan yang telah direncanakan. Penggunaan media dalam menerapkan proses pelatihan dakwah sangat erat kaitnya dengan jenis metode yang dipakainya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifa Farida Putri, NIM 4302011972. Di sini saya akan menjelaskan dari materi pada presentasi hari ini guna memenuhi absen. Yang pertama, pengertian perorganisasian.
Perorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang, alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Perorganisasian merupakan langkah pertama ke arah pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya. Perorganisasian dalam pandangan Islam bukan semata-mata sebagai wadah, akan tetapi lebih menekankan sebagai bagaimana pekerjaan dapat dilakukan secara rapi, teratur, dan sistematis. Lalu, perorganisasian pelatihan dakwah. Pada dasarnya, perorganisasian adalah hal yang berkaitan erat antara manusia dan kegiatan. Tidak bisa dibiarkan berpisah karena keduanya berkaitan antara orang yang diberikan tugas dan proses penugasan yang diberikannya. Pentingnya unsur keduanya di dalam pelatihan dakwah karena budaya organisasi yang tidak lepas dari bantuan sekumpulan manusia. Dilihat dari pelatihan dakwah adalah sebuah organisasi kecil yang bisa dimasukkan proses manajemen di dalamnya. Sebagaimana perrealisasian pelatihan dakwah, perorganisasian pelatihan dibangun atas visi misi keislaman, keilmuan, keterampilan, kedakwahan, dan pemberdayaan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khofifa Farida Putri, NIM 4302011972. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pada presentasi hari ini, yaitu pelaksanaan pelatihan dakwah. Pelaksanaan adalah sebuah tindakan yang sudah direncanakan dan disusun secara matang dan terperinci kemudian untuk implementasikannya ketika perencanaan yang dilakukan sudah mampu dan siap. Dalam pelaksanaan yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana caranya pelaksanaan tersebut berjalan dengan lancar dan berhasil sesuai dengan konsep awal. Terkadang saat pelaksanaan berlangsung banyak yang menyimpang dari konsep awal, maka dari itu di sini dibutuhkan yang namanya langkah-langkah pelaksanaan. Nah, langkah-langkah pelaksanaan pelatihan dakwah sangat perlu diperhatikan dan dipahami untuk berjalannya proses pelatihan yang efisien. Nah, lalu langkah-langkah pelaksanaan pelatihan dakwah yaitu: yang pertama, memantapkan persiapan belajar. Yang kedua, mencermati materi pelatihan dakwah. Yang ketiga, mencermati pelatihan dalam pelatihan dakwah. Yang keempat, membangun pelatihan dakwah yang efektif. Dan yang terakhir, setelah memperhatikan beberapa poin tadi, yang paling utama dalam pelatihan yaitu pertama, pembukaan untuk mengawali pelaksanaan pelatihan berlangsung. Nah, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khofifa Farida Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab evaluasi pelatihan dakwah. Pengertian evaluasi pelatihan dakwah. Evaluasi adalah proses penilaian. Evaluasi pelatihan dakwah merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pelatihan dakwah. Setelah perencanaan atau pelatihan dakwah dan pelaksanaan atau proses pelatihan dakwah, maka tibalah evaluasi atau pasca pelatihan dakwah. Evaluasi atau penilaian berarti menentu kemajuan pelatihan dakwah dengan tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi pelatihan dakwah juga merupakan suatu usaha untuk memperoleh informasi tentang hasil suatu program pelatihan dakwah. Evaluasi dalam setiap kegiatan memiliki nilai penting karena dengan evaluasi kita dapat menentukan nilai atau manfaat dari kegiatan yang telah dilakukan melalui informasi. Lalu, manfaat evaluasi pelatihan dakwah. Pelatihan dakwah juga dapat memperbaiki sikap-sikap terhadap tugas dakwah, terhadap masyarakat atau sesama dai. Sikap-sikap yang tidak produktif timbul dari salah pengertian yang disebabkan oleh informasi yang tidak cukup dan informasi yang membingungkan, sehingga manfaat adanya pelatihan dakwah ditunjukkan pada penjelasan tentang fakta-fakta secara jujur. Adapun poin-poin evaluasi pelatihan dakwah memiliki banyak manfaat, antara lain yang pertama, memperoleh informasi tentang hasil pelaksanaan program pelatihan dakwah. Yang kedua, untuk mengetahui
relevansi program pelatihan dakwah dengan kebutuhan di lapangan. Yang ketiga, membuka kemungkinan untuk memperbaiki atau menyesuaikan program pelatihan dakwah dengan perkembangan keadaan. Yang keempat, untuk mengetahui apakah pelatihan dakwah bisa memerankan sebagai sebuah investasi. Maksudnya, semua yang mengikuti pelatihan dakwah dapat memperoleh keuntungan di masa depan atau investasi. Yang kelima, untuk menambahkan reputasi atau pengaruh bagi penyelenggaraan pelatihan dakwah. Terakhir yaitu untuk mengetahui apakah kegiatan pelatihan dakwah perlu dilanjutkan atau dihentikan. Nah, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.